Inilah kawasan TB Simatupang, pusat pertumbuhan properti baru di Jakarta Selatan. Simatupang saat ini berkembang menjadi salah satu kawasan atau koridor paling besar pertumbuhannya di DKI. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan mixed use yang ada di sepanjang koridor jalan TB Simatupang. Nah, ini dimungkinkan sebetulnya kalau kita melihat ke dalam rencana tata ruang wilayah kota, bahwa sepanjang koridor Simatupang itu adalah koridor mixed use. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah secara detail deliniasi dari kawasan mixed use di sepanjang jalan itu sejauh apa masuk ke dalam. Karena tepat berbatasan dengan pinggiran TB Simatupang itu adalah kawasan pemukiman atau residential kuning. Saya pikir itu salah satu konflik antar ruang yang menjadi tantangan besar pemerintah DKI, karena secara lapangan yang terjadi adalah konflik itu menghadirkan permasalahan di lapangan seperti kemacetan, peningkatan harga lahan yang tidak terkendali, plus yang paling berat sebetulnya adalah eksploitasi dari lahan dan daya dukung lahan yang semakin tidak terkendali. Saya pikir itu masalah besar. Sayangnya, kini Simatupang didera kemacetan, tidak hanya pagi, bahkan hingga malam. Tidak hanya di jalur tol Jor, tetapi meluas hingga ruas-ruas jalan arteri. Ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Jakarta sebetulnya. Yang pertama adalah secara tegas melakukan law enforcement terhadap pelaksanaan rencana detail tata ruang maupun peraturan zonasi. Kalau kita mau melakukan ekstensifikasi dari kawasan pemukiman misalnya, kita harus make sure betul-betul bahwa itu dilakukan secara benar dan sesuai dengan perencanaannya. Yang kedua, pemerintah DKI harus mulai mendetailkan peraturan zonasi itu ke dalam aturan-aturan urban design framework dan urban design guideline per plot di setiap kawasan, sehingga ini memungkinkan untuk DKI menata secara detail kawasan-kawasan tersebut. Yang ketiga, harus dilakukan langkah-langkah inovatif dari gubernur dan jajarannya untuk sebisa mungkin misalnya melakukan inovasi di dalam bagaimana tata struktur organisasi yang akan menangani masalah tata ruang ini, gitu. Dalam hal ini antara kepala dinas tata ruang dengan aparat yang ada di kecamatan dan di level detail itu harus punya kaitan tupoksi kegiatan yang jelas. Nah, saat ini belum ada. Saya pikir urban design guidelines dan urban design framework itu dilakukan pada level sangat detail. Nah, ini harus dijembatani segera oleh pemerintah DKI. Apakah tanpa perencanaan yang bagus, properti-properti di sana bisa terjual dengan baik pula? Salah satu tantangan besar pemerintah DKI adalah sebetulnya mengantisipasi arah pertumbuhan kota yang diakibatkan oleh proyeksi dari nilai lahan maupun proyeksi dari arahan-arahan para pengembang ataupun bisnis. Nah, dalam hal ini sangat berpengaruh adalah apa yang dianalisa maupun dihadirkan oleh para property consultants maupun para pelaku usaha. Nah, jadi pemerintah DKI harus sangat tajam melihat apa yang diusulkan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah DKI harus make sure bahwa semua arahan ataupun proyeksi-proyeksi arah pertumbuhan kota itu harus sesuai dengan rencana DKI sendiri. Jangan sampai kota seperti sekarang, kota mengarahkan pertumbuhan ke timur dan barat, sementara bisnis maupun komersial maupun para advisornya mengatakan bahwa pertumbuhan nilai yang paling cepat adalah ke arah selatan. Nah, jadi pemerintah DKI harus betul-betul menguasai masalah pasar. Nah,
Karena kota ini bertumbuh, kalau dibiarkan akan bertumbuh by market mechanism, pasar gitu. Nah ini yang harus di-intercept oleh pemerintah pusat. TB Simatupang sesungguhnya terberkati melalui persinggungannya dengan jaringan rel KRL Jabodetabek. Persoalannya adalah bagaimana mengintegrasikannya dengan moda angkutan darat lain di jalan arteri TB Simatupang. Dari TB Simatupang, wartawan Kompas Haryo Damardono melaporkan.